Semoga tangan yang kuat tidak melayang dari belakang ya. Betul? Kenapa tiap kali live Bang Edi nggak Iya, pernah karena lupa itu tentang sangat berkesan bagi saya ketika kamu sedang menjelaskan Al-Quran ya dengan semangat 45, lalu tiba-tiba tangan emak-emak melayang dari belakang. Kenapa itu? Ya, Orang nggak lagi tahu, jelasin Bang. Al-Quran malah digeblek dari belakang. Ya, gimana Bu Stomi? Gimana? Temanya apa sekarang, Bang? Ya, apa saja lah. Diskusi antara Islam dan Kristen, Bu Stomi. Oh ya, boleh saya nanya ya, Bang? Boleh, silakan Bu Stomi. Kan di kitab-kitab di Alkitab itu tercatat bahwa Tuhan pernah mewujudkan dirinya kepada Abraham ya, Bang ya. Betul. Oh, saya boleh minta penjelasan lebih lanjut tentang itu ya, Bang ya. Penjelasannya bagaimana maksudnya? Maksudnya ayat apa, surah apa, ayat keberapa dan dijelaskan berapa Baik. kali dan Baik, makanya gini Bang. Makanya Al-Quran tuh sebenarnya memerintahkan kalian untuk beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Yaitu kitab Taurat, kitab Injil, ya kan? Kitab Zabur, seperti itu. Oke? ya. Nah, tetapi memang ini menjadi sebuah dilema. Kenapa sekarang ustadz-ustadz, ulama-ulama melarang supaya kalian beriman kepada kitab-kitab terdahulu seperti yang diperintahkan Al-Quran? Karena ternyata isi kitab-kitab terdahulu itu bertentangan dengan Al-Quran yang kalian punya. Makanya itulah dilema, Islamic dilema gitu loh. Quran menyuruh beriman kepada kitab sebelumnya mempersalahkan Al-Quran itu. Nah, jadi sekarang gini, masalah Abraham, masalah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ya. Jadi di dalam Bible Tuhan itu memang menunjukkan eksistensinya atau bahwa Dia itu ada dengan cara Dia itu menampakkan diri. Tetapi yang dimaksud menampakkan diri di sini itu adalah Tuhan itu menampakkan diri lewat yang namanya teofani. Teofani itu artinya penampakan daripada Tuhan. Nah, di dalam Bible itu biasanya disebut dia malak Elohim atau malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan datang kepada ini, berfirman dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi bukan Tuhan sendiri ya, Bang. ya, jadi sebenarnya itu diwakili dengan yang namanya malaikat Tuhan atau malak Elohim atau teofaninya Tuhan seperti itu. Kalau nggak salah 3 orang ya, Bang. Ya, jadi bagaimana cara Tuhan menampakkan diri kepada manusia di dalam Bible itu berbagai macam cara. Ya, kepada Abraham dia juga menampakkan diri ya dengan perantaraan 3 orang yang datang kepada Abraham juga ada. Enggak, soalnya gini, Bang. Di Al-Quran itu juga ada tentang Abraham itu bahwa ada 3 orang, 3 malaikat yang datang kepada Abraham, Bang. Tidak disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya itu 3. Iya, tidak disebutkan, tapi saya lebih ini, Bang. Kalau saya kan diskusi sama Pak Bom itu saya tanya. Dia itu kadang jawabnya bahwa Tuhan, eksistensi Tuhannya yang ini yang datang kepada Abraham, pernah makan bareng katanya gitu, Bang. Ya, jadi sebenarnya ketika Bible berbicara mengenai Tuhan menampakkan diri itu lewat dengan perantaraan seperti itu. Dengan media seperti itu. Saya sepakat kalau hal itu memang beneran bahwa Tuhan itu tidak bisa kelihatan juga di kitab-kitab sebelumnya ya, Bang. Enggak benar. Yang enggak bisa kelihatan itu kentut. Makanya orang Islam mereka itu sudah dicekokin, sudah diracuni dogma-dogma bahwa Tuhan nggak boleh kelihatan.
Karena sejatinya kalian tidak percaya kalau Tuhan tuh ada. Di dalam Al-Quran beberapa kali ayat mengindikasikan bahwa Allah itu disebutkan yang zohir dan yang batin. Betul nggak? Iya. Apa batin Iya. itu? Batin itu sesuatu yang Non kayak fisik, di betul. fisik. Non fisik. Sedangkan yang zohir? Yang dohir itu yang tampak. Iya. Apa Allah yang tampak? Ya itu kita nggak Kita tahu, nggak Bang. nampak gitu. Pokoknya nggak boleh kelihatan kan gitu. Bisa jadi apa yang dikatakan Bang Edis itu benar tadi. Apa namanya, mengutus utusan untuk menampakkan Iya, makanya saya bilang Yesus itu disebut sebagai Immanuel. Allah yang menyertai manusia, yang ada di tengah-tengah manusia. Begitu. Makanya, eksistensi Tuhan itu Yesus. iya dong. Tapi Jadi- kenapa kalau Tuhan itu kok bisa mati Jadi Yesus di itu situ? adalah salah satu bukti bahwa Tuhan tuh ada. Begitu. Kalau di dalam Tapi agama Yesus- Islam, kalau di dalam agama Islam Tuhan nggak ada, nggak boleh ada. Padahal tahu nggak di dalam ayat Al-Quran salah satu pahala atau upah bagi orang-orang yang bertakwa yang paling tertinggi itu apa? Tahu nggak? Apa? Memandang wajah Allah, di situ dibilang. Surah berapa itu? Ayat berapa? Waduh, susah. Coba bisa sebutkan. Berarti selama surah- Anda membaca Al-Quran Anda tidak tahu itu. Baik, saya tunjukkan Tidak, ayatnya ya. Ada di dalam Al-Quran itu diberikan bahwa kalian itu memandang wajah Allah. Oh, Ya. nama pawali wajah kasatul Masjidil Haram itu ya. Di mana kalian itu hadapkanlah kepada wajah Allah itu ya, Bang ya. Bukan, itu suruh memandang menghadapkan wajah kalian. Bentar. Saya tunjukkan ayat Qur'annya ya. Misalnya itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Sebentar, bukan surat Al-Baqarah, sebentar. Nih. Bentar ya. Tuh, di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Robnya lah mereka memandang. Itu kan pembahasan nanti di akhirat itu, bukan di dunia, Bang. Iya, artinya wajah Allah punya wajah nggak? Ya kalau ayatnya ada ya ada. Iya, tapi nggak kelihatan. Tapi enggak kayak wajah Bang Edis gitu loh. Siapa bilang seperti wajah saya? Ada-ada saja. Bang, kalau misalkan Yesus itu Tuhan, Bang, lalu kenapa Yesus itu masih berdoa, bersujud? Itu gimana itu, Bang? Oke, sekarang itu pertanyaan kamu sama seperti begini. Kalau Muhammad itu Rob, kenapa Muhammad tuh masih berdoa? Kenapa Nabi Muhammad itu Rob? Nah inilah, kalian saja belum sepakat Muhammad Rob atau tidak. Iya. Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Begini, Bang. Dalam kosakata bahasa Arab itu ada kata Rob, ada kata Sayyid. Ada kata Rob, ada kata Sayyid. Kalau Rob itu kita mengabdi kepadanya, tunduk, patuh, berserah diri, menyerahkan Anda semuanya. melakukan itu nggak kepada Muhammad? Dengerin dulu, Bang, dengerin dulu. Saya kasih tahu. Kita tunduk, patuh, mengikuti, berserah diri, maka kita menuhankan atau menjadikan dia sebagai Rob. Tapi Oke, kalau Anda dalam perbuat bahasa nggak itu Arab, kepada Muhammad? ada Sayyid, Bang. Sayyid ini ada dua. Yang ditanya Bisa. apa? Anda perbuat nggak itu kepada Muhammad? Kalau Nabi Muhammad itu sebagai Sayyid dan tauladan. Sebentar.
Anda kan bilang ketika Anda patuh, tunduk, taat, mengikuti sesuatu, maka sesuatu itu menjadi robmu, betul? Bukan berserah diri. Di situ nggak ada kata berserah diri. Ya Kalau kita sudah, berserah sekarang begini. Ketika seseorang mengikuti, patuh, taat kepada hawa nafsunya, menurut Al-Quran, hawa nafsunya itu disebut jadi robnya enggak, jadi Tuhannya enggak? iya Tuhan. Iya. Ketika kalian patuh, taat, mengikuti Muhammad, berarti sama saja kalian menjadikan Muhammad sebagai rob kalian, benar? Iya, tapi Iya. saya Lalu bagaimana? Sebentar. Lalu bagaimana Muhammad yang rob kok dia berdoa kepada rob? Coba jawab Seseorang dulu. dikatakan gini bang, seseorang bisa dikatakan menuhankan apabila ada 4 syarat bang: tunduk, patuh, mengikuti, Oke, saya dan catat. berserah diri bang. Saya catat. Ya, Menuhankan ini harusnya Anda jadi pengganti Yusuf PI ya. Saya balik lagi dulu kamera saya. Sebentar. tunduk, patuh, Baik. mengikuti, berserah diri. Baik, saya Menyerahkan balik, saya dirinya balik. itu baru menuhankan. Apa itu syarat-syarat menuhankan? Nih, kita tulis ya. Seorang dikatakan menuhankan sesuatu Ya. jika apa saja yang harus dipenuhi syaratnya. Satu apa? Tunduk, Tunduk. Terus. Dua, patuh, patuh. patuh, 3, mengikuti kehendaknya. mengikuti. Ya, Terus 4, menyerahkan dirinya atau berserah menyerahkan diri. dirinya. Berserah diri, menyerahkan diri. Oke. Ah, Jadi 4 syarat ini harus dipenuhi seseorang supaya masuk kategori mempertuhan ya. ya betul. Oke, baik, baik. Tunduk. Yang Oke, ya tunduk. terus. Jika seseorang tunduk, patuh, mengikuti, terus menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, maka dia mempertuhan hawa nafsu gitu. Ya betul. Oke, apa yang dimaksud tunduk kepada hawa nafsu? Mengikuti hawa nafsu, Oke, patuh kepada hawa nafsu. Maksudnya menyerahkan diri kepada hawa nafsu gimana? menyerahkan dirinya ya sepenuhnya kita seolah-olah dikuasai oleh hawa nafsu. Oke. Baik. Sekarang saya tanya. Seorang muslim wajib tidak melakukan yang keempat ini kepada anaknya Aminah. Aminah itu siapa bang? Waduh, Oh, pura-pura nggak tahu. Gini, Bustami, ketika Anda menjadi seorang muslim, wajib tidak keempat yang kamu katakan ini harus kamu perbuat kepada seorang manusia yang namanya Muhammad. Nabi Muhammad gagal dikatakan Robbi karena Dengar dulu. Islam tidak Yang ditanya bukan menyerahkan itu. dirinya, Bang. Gini, sebagai seorang muslim, Anda itu wajib tidak melakukan keempat hal ini kepada seorang manusia yang namanya Muhammad. Nabi Muhammad gagal dikatakan Rob karena umat Islam tidak menyerahkan dirinya bang. Jadi Oke, gagal apa yang dimaksud dengan dijadikan menyerahkan diri? Yang dimaksud dengan menyerahkan diri apa? dirinya itu ini tawakal, artinya menyerahkan dirinya itu nyawanya semuanya itu seolah-olah dipasrahkan kepadanya. Oh jelas sekarang. Oke baik. Nih, saya akan tampilkan hadisnya. Siapa yang harus kamu utamakan? Nyawamu apa Muhammad? Nyawa Nabi Muhammad. Sebentar, nih saya tampilkan hadisnya, ya. Nih. Saya tunjukkan hadisnya bahwa kalian itu wajib mencintai Muhammad lebih dari ada apapun. Perhatikan. Saya akan tunjukkan kepada kalian, ya. Nih. Perhatikan hadis ini. Kali ini penuhan Muhammad, penyembah Muhammad, pengkultus anaknya Aminah.
kami mengiringi Nabi SAW dan beliau menggandeng tangan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak. Demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu. Lalu Umar berkata kepada beliau, sungguhlah sekarang saatnya demi Allah, engkau sangat aku cintai melebihi diriku. Maka Nabi SAW sekarang engkau benar wahai Umar. Jadi ada ini versi panjangnya. Seorang muslim itu wajib mencintai Muhammad lebih daripada apapun. Lebih daripada hartanya, lebih daripada anaknya, lebih daripada perniagaan yang mereka miliki. Pokoknya wajib mencintai anaknya Aminah lebih dari apapun. Harus kalian utamakan, harus kalian lebih dahulukan. Sekarang saya tanya, mana yang harus dilebih dahulukan, Muhammad atau anakmu? Ya Nabi Muhammad, Bang. Mana yang harus dilebih dahulukan, pekerjaanmu apa Muhammad? Nabi Muhammad, Bang. Mana yang lebih harus didahulukan, nyawamu atau Muhammad? Nabi Muhammad. Makanya saya bilang kalian penyembah Muhammad. Ini nekat yang nyata ini. Standar ganda nih. Kembali ke ini tadi ya. Kembali ke ini tadi nih. Nih. Tunduk seseorang yang gini. Kan ada orang yang menuhankan hawa nafsu. Biar saya jelasin. Sebentar, boleh ya, Bang? sebentar. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Ya, ada. Oke, dia menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, betul? Ya, ada. Dengan cara bagaimana dia menyerahkan diri kepada hawa nafsu? Ini apa namanya? Seolah-olah dikuasain. Oke, dikuasai, tidak boleh membantahnya, tidak boleh melawannya, dikontrol oleh hawa nafsunya, betul? Ya, pokoknya menyerahkan semua raga dan nyawa semuanya kepada itu. Itulah yang kau lakukan kepada anaknya Aminah. Coba sekarang gini, kalau ada Muhammad sebentar, kalau ada Muhammad berdiri di hadapanmu, wajib tidak kamu serahkan dirimu kepada dia, kepada Muhammad. Harus kau cintai dia lebih dari apapun. Harus kau utamakan dia. Bahkan kau mau mati untuk dia, betul? Iya, betul. Iya, makanya kamu itu penuhan Muhammad. Nah, standar ganda lagi. Macet nih ciri-ciri mau lari nih. Begini, Bang. Gimana? Saya jelasin ya, Bang ya. Silakan. Kalau tadi itu ada kata tunduk, kami tunduk kepada Nabi, mengikuti, tapi tidak menyerahkan nyawa saya kepada Nabi. Umat Islam itu menyerahkan nyawanya kepada Allah. Jadi gagal menuhankan, Bang. Apa yang dimaksud menyerahkan nyawa? Menyerahkan kalau dalam Islam itu disebut dengan tawakal. Menyerahkan dirinya sepenuhnya nyawa dan raganya. Oke. Kalau umat Berarti seseorang menyerahkan nyawa jiwa raganya kepada hawa nafsu gitu. Iya, semuanya kalau ini kalau Gimana maksudnya menyerahkan nyawanya kepada hawa nafsu? Gimana maksudnya? Anggota tubuh kita dikuasai, Bang. Anggota tubuh kita dikuasai hawa nafsu. Anggota tubuh dikuasai hawa nafsu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti dan menyerap, pokoknya top 24 jam lah. Ya, saya bikin gambarnya. Itu sudah saya ada gambarnya, udah saya buat. Seperti ini, betul? Seperti ini, betul nggak? Orang yang tubuh jiwa raganya diserahkan kepada hawa nafsunya, bener nggak? Gambar gimana itu? Waduh, berat ini. Kamu kan bilang seseorang yang menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, dia itu dikontrol penuh. Jiwanya, badannya, jiwa raganya dikontrol penuh oleh hawa nafsu, betul? Ya, betul. Nah, seperti inilah kira-kira gambarnya, betul? Ya, betul. Nah,
Seseorang yang sudah dikendalikan, dikontrol oleh hawa nafsu, dia akan melakukan apapun yang hawa nafsu itu perintahkan. Setuju? Ya, Nah, seseorang yang dikendalikan oleh orang lain, dia akan melakukan apapun orang lain itu ingini. Betul? iya betul. Contoh begini. Kalau orang udah dikuasai oleh orang lain. Lompat kamu dari jurang. Lompat dia. Betul nggak? Betul nggak? Iya betul. Maling kamu. Maling dia. Ya kan? Apapun kamu perintahkan sama dia, orang itu akan lakukan. Itulah bukti bahwa seseorang itu sudah dikendalikan, sudah dikuasai penuh. Setuju nggak? Iya setuju. Nah, itulah keadaan umat muslim kepada seorang anaknya Aminah. Seperti itulah keadaan kalian di bawah tangan kekuasaannya Muhammad. Makanya saya bilang, ketika saya mempelajari agama Islam secara mendalam, Bang Bustomi, hidup seorang muslim itu dikendalikan oleh anaknya Aminah. Apa buktinya? Mau bukti nggak? Enggak sepenuhnya bang. Enggak sepenuhnya. Nggak sepenuhnya gimana? Oke, gini. Apa buktinya? Gini. Jika seorang menjadi seorang muslim yang sejati, dia harus mengikuti apapun kata Muhammad. Bener nggak? Ya karena ayatnya memerintahkan untuk menaati Nabi Muhammad bang. Iya, makanya Allah dengan perantaraan Muhammad mengatur kalian, mengontrol kalian, mengendalikan kalian. Makanya orang Islam masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Pagi-pagi ambil air, sedot air. Hembuskan 3 kali. Ya kan? Begini, Itu bang. adalah praktek, dengar. Itu adalah praktek bagaimana kalian umat Islam dikontrol sama Muhammad. Makanya di dalam hati seorang Islam yang bertahta sebagai raja itu Muhammad anak Aminah. Makanya saya bilang bang, gantilah yang berdaulat di hatimu itu, jangan lagi anaknya Aminah, buang mereka ke tong sampah. Ganti yang bertahta di hatimu itu haruslah roh daripada Tuhan, namanya Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah yang harus bertahta di hati seseorang manusia. Supaya dia itu menjadi manusia yang benar. Kembali kepada fitrahnya. Bang, begini bang. Bang Edis tahu nggak presiden dan wakil presiden? Malah lari kemana-mana. Dengar, siapa yang memerintah di hatimu sekarang? Sebagai seorang muslim yang memerintah di hatimu siapa? Dan Udah mulai cepat. sekarang. Udah bisik-bisik dia sama istrinya. Matikan wifi, matikan hidupkan. Biar nampak macet. Ini jurus-jurus lama teman-teman. Ketika saya diskusi dengan seorang muslim, ketika dia udah terdesak, memang itu jurusnya. Disuruh mati hidupkan wifi-nya. Biar nampak macet. Biar, halo? Persis kayak orang ditagih utang. Tahu kan teman-teman kalau ditagih utang? Bro, gimana bro bayarnya? Halo? Ngomong bang. Putus bro. Ntar ya. Inilah ketika umat muslim udah terdesak. Bang. Gimana anda ini? Gantian ngomong boleh bang? Silakan. Gantian ngomong. Bang Kan udah sih bilang. Tanda-tanda orang mau kabur, sinyal putus-putus. Memang berat mereka ini teman-teman. Aduh. Coba Bustomi, siapa yang bertahta di hati seorang muslim? Boleh nggak ngomong saya bang? Gantian ya. Dari tadi Anda sudah saya izinkan ngomong, masalahnya macet-macet. Bang Edi tahu nggak antara presiden dan wakil presiden bisa membedakan nggak?
Terus? Bang Edis. Iya, terus bagaimana? Udah. Sekalian nih saya putusin Iya. sinyalnya. Alasanmu sinyal macet-macet aja.